어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari kelas 3B Prodi D4 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai gambaran umum etika bisnis. Adapun bahasan yang akan saya paparkan pada kali ini yaitu yang pertama, definisi etika dan etika bisnis. Yang kedua, ruang lingkup etika bisnis. Yang ketiga, urgensi etika bisnis. Yang keempat, keterkaitan hukum, moral, dan etika. Dan yang kelima, etika dan hukum bisnis sebagai pedoman berperilaku dalam bisnis. Baiklah, pada pokok pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi etika dan etika bisnis. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap baik dan juga buruk, benar atau salah, dan moral atau tidak moral dalam perilaku manusia. Ini melibatkan pertimbangan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip maupun norma dan aturan yang membimbing tindakan individu dan masyarakat. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kita seharusnya berperilaku, dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita seharusnya membuat keputusan moral. Nah, etika bisnis adalah cabang etika yang berfokus pada masalah-masalah etika yang berkaitan dengan dunia bisnis dan praktik-praktik bisnis. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, keadilan dalam bisnis, perlakuan etis terhadap karyawan, konsumen, dan pemegang saham, serta dampak pada lingkungan bisnis. Etika bisnis juga mencakup pertimbangan tentang integritas dalam perjanjian bisnis, kejujuran dalam iklan, dan praktik-praktik keuangan yang etis. Selanjutnya, etika bisnis berusaha untuk mengembangkan panduan dan kerangka kerja yang membantu perusahaan dan individu dalam dunia bisnis untuk berperilaku dengan cara menghormati nilai-nilai moral dan sosial, serta menjalankan bisnis mereka dengan cara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Etika bisnis penting karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan keselamatan jangka panjang perusahaan di pasar yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Baiklah, selanjutnya saya akan beralih pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup etika bisnis. Yang perlu kita ketahui bahwa etika bisnis adalah cabang yang membahas nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang terkait dengan praktik bisnis dan perilaku perusahaan. Nah, adapun ruang lingkup etika bisnis mencakup berbagai aspek. Yang pertama itu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu etika bisnis mencakup konsep tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada kebaikan sosial, melindungi lingkungan, dan berpartisipasi dalam masalah sosial. Hal ini melibatkan upaya seperti donasi, amal, keberlanjutan lingkungan, dan kebijakan tenaga kerja yang adil. Yang kedua, integritas dan kepatuhan. Etika bisnis menekankan pentingnya integritas dalam semua aspek bisnis. Hal ini termasuk menghindari praktik-praktik curang seperti penipuan, memanipulasi informasi, dan pelanggaran hukum. Selanjutnya yang ketiga, hubungan dengan pelanggan. Etika bisnis melibatkan kewajiban untuk memberikan produk atau layanan berkualitas kepada pelanggan dan berperilaku dengan jujur dalam promosi dan penjualan. Selanjutnya yang keempat, etika dalam tenaga kerja. Hal ini mencakup isu-isu seperti hak-hak pekerja, diskriminasi, perlakuan yang adil, dan kompensasi yang layak. Perusahaan diharapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan inklusif. Yang kelima, etika dalam persaingan. Perusahaan seharusnya bersaing dengan etika dan menghindari
praktik bisnis yang merugikan pesaing maupun konsumen. Baiklah, sekarang saya beralih pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu urgensi etika bisnis. Etika bisnis memiliki urgensi yang sangat penting dalam dunia bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa alasan mengapa etika bisnis sangat penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara reputasi perusahaan. Etika bisnis yang kuat membantu memelihara reputasi perusahaan. Perusahaan yang dikenal sebagai pelaku bisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab cenderung lebih dipercayai oleh pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Reputasi yang baik dapat membantu perusahaan memenangkan kepercayaan dan mempertahankan pelanggan, serta menarik investasi. Dan yang kedua, kepercayaan pelanggan. Etika bisnis adalah kunci untuk membangun komitmen pelanggan. Ketika pelanggan tahu bahwa perusahaan berkomitmen untuk memberikan produk atau layanan berkualitas serta berperilaku secara jujur, mereka cenderung lebih memilih perusahaan tersebut. Kepercayaan pelanggan dapat membawa pelanggan setia yang terus-menerus mendukung perusahaan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Etika bisnis yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggannya merasa diperlakukan dengan adil dan jujur, cenderung lebih puas dengan pengalaman mereka, dan lebih mungkin untuk merekomendasikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain. Yang keempat, keberlanjutan bisnis. Etika bisnis mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Perusahaan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam keputusan bisnis cenderung lebih tahan terhadap perubahan regulasi, perubahan dasar, dan tekanan dari masyarakat. Yang kelima, menghindari konsekuensi hukum dan reputasi buruk. Praktik bisnis yang tidak etis seperti penipuan atau pelanggaran hukum lainnya dapat berakhir dengan konsekuensi hukum yang serius dan merusak reputasi perusahaan. Etika bisnis yang kuat dapat membantu perusahaan menghindari masalah hukum dan menjaga reputasi yang baik pada perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan beralih pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu keterkaitan hukum, moral, dan etika. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga otoritatif lainnya dalam masyarakat. Dan moral merajuk pada seperangkat nilai, prinsip, dan keyakinan yang membimbing perilaku individu atau kelompok dalam hal apa yang dianggap benar maupun salah. Dan etika adalah kajian mengenai prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam konteks sosial atau profesional. Dalam keterkaitannya antara hukum, moral, dan etika dapat terjadi dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, ada situasi di mana hukum mencerminkan standar moral masyarakat yang luas, contohnya larangan pembunuhan. Sementara ada situasi di mana hukum mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan standar moral, contohnya perbedaan dalam hukum dan moralitas terkait dengan topik seperti aborsi atau eutanasia. Selain itu, etika bisnis seringkali mempertimbangkan standar moral yang berlaku dalam konteks bisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial ketika mempertimbangkan praktik bisnis tertentu, meskipun tidak semua aspek etika bisnis dapat diatur oleh hukum. Meskipun terdapat keterkaitan, penting untuk dicatat bahwa tidak semua yang dianggap etis juga merupakan hukum, dan tidak semua hal yang diatur oleh hukum selalu dianggap etis oleh semua orang. Atau dalam konteks moral, ini menciptakan perbedaan dan kesenjangan antara hukum, moral, dan etika. Adapun hubungan antara etika, moral, dan hukum adalah mengatur bagaimana manusia berperilaku, baik sebagai individu maupun bermasyarakat, dan memastikan batasan yang jelas dan tak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, hukumannya pun telah diatur. Baiklah, selanjutnya saya akan beralih pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu moralitas dan keputusan bisnis.
Moralitas memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika dapat memiliki dampak yang begitu besar pada reputasi sebuah perusahaan. Hubungan dengan pemangku kepentingan, kesuksesan jangka panjang. Nah, berikut ini adalah beberapa cara moralitas mempengaruhi keputusan bisnis. Yang pertama itu kepatuhan hukum. Moralitas memerintahkan perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Keputusan bisnis yang melanggar tidak hanya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, tetapi juga merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan seringkali merangkul moralitas dengan mengambil tanggung jawab sosial yang lebih besar. Hal ini dapat mencakup dukungan untuk amal keberlanjutan lingkungan dan partisipasi dalam masalah sosial. Keputusan bisnis yang memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan yang sering dianggap sebagai tindakan moral. Yang ketiga, perlakuan karyawan. Moralitas memandu cara perusahaan memperlakukan karyawan. Keputusan inklusif semuanya merupakan pertimbangan sosial. Yang keempat, integritas dalam bisnis. Moralitas memerintahkan integritas dalam semua aspek bisnis. Praktik-praktik curang seperti penipuan atau memanipulasi informasi sering dilihat sebagai tindakan praktik yang tidak etis. Keputusan yang didasarkan pada integritas cenderung membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis. Moralitas mempengaruhi cara perusahaan berhubungan dengan pemasok dan mitra bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan beralih pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu etika dan hukum bisnis sebagai pedoman dalam berperilaku dalam bisnis. Etika dan hukum bisnis adalah pedoman berperilaku yang sangat penting dalam dunia bisnis. Kedua hal ini membentuk landasan perilaku perusahaan dan individu yang beroperasi dalam konteks bisnis. Berikut adalah cara etika dan hukum bisnis berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam bisnis. Yang pertama itu, hukum bisnis sebagai batas minimum, yaitu hukum bisnis adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur perilaku bisnis dalam suatu yurisdiksi. Hukum ini mencakup hal-hal seperti kontrak, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan regulasi lingkungan. Selanjutnya, hukum bisnis menetapkan batas minimum perilaku yang harus diikuti oleh perusahaan dan individu yang terlibat dalam bisnis. Yang kedua, etika bisnis sebagai panduan etis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan individu dan perusahaan dalam dunia bisnis. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mematuhi hukum sebagai prasyarat. Sebagai prinsip dasar, perusahaan dan individu harus mematuhi hukum bisnis yang berlaku. Hal ini adalah prasyarat untuk beroperasi dalam konteks bisnis dan untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Dan kepatuhan hukum merupakan langkah awal yang sangat penting, tetapi tidak cukup untuk menjadikan tindakan bisnis sepenuhnya etis. Keberpihakan kepada etika bisnis juga diperlukan. Yang keempat, menerapkan etika dalam keputusan bisnis. Etika bisnis membantu individu dan perusahaan untuk menjalankan keputusan bisnis mereka dengan mempertimbangkan konsekuensi moral dan dari tindakan tersebut. Hal ini dapat mencakup pertimbangan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan karyawan. Yang kelima, membangun reputasi dan kepercayaan. Menerapkan etika dalam bisnis dapat membantu membangun reputasi kepercayaan perusahaan yang baik dan memenangkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dan juga bisnis yang dikenal sebagai pemain etis sering sekali mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang dan kesuksesan. Nah, dalam rangkaian ini, etika bisnis dan hukum bekerja bersama-sama untuk membentuk perilaku yang diharapkan dalam dunia bisnis. Hukum menetapkan dasar hukum yang harus diikuti, sementara etika membimbing keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang lebih luas. Dengan memadukan kedua pedoman ini, bisnis dapat berfungsi dengan cara yang legal, etis, dan bertanggung jawab. Baik, mungkin itulah paparan materi yang dapat saya terangkan mengenai gambaran umum etika bisnis. Adapun kata penutup atau quote yang saya dapat dari Alan Greenspan, yaitu ketika etika dan keberuntungan bertabrakan, etika harus menjadi prioritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.